Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudah. Amma ba'd. Jemaah sekalian, kita akan lanjutkan membaca hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman di surga nanti. Kita baca hadis dari Abu Hurairah, dari Sahal bin Sa'ad. Wa anhu, dan darinya, yakni dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, berkata, syahidtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam majlisan. Saya menyaksikan satu majlis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya saya hadir, saya ikut serta, saya menyaksikan langsung majlis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di majlis itu. Ini penuturan Sahal. Pada majlis itu wasafa fihi al-jannata hatta intaha. Wasafa fihi, beliau mensifati atau menerangkan sifat. Fihi, di dalam majlis itu, al-jannata, kan surga. Beliau menerangkan tentang sifat-sifat surga di majlis itu. Hatta intaha, hingga selesai. Jadi Sahal menyaksikan, Sahal hadir di satu majelis Nabi di mana beliau sallallahu alaihi wasallam di majelis itu menerangkan tentang sifat-sifat surga hingga beliau selesai dari keterangannya. Hingga beliau selesai menerangkan tentang sifat-sifat itu, atau beliau selesai dalam membicarakan sifat-sifat surga. Setelah selesai, thumma qala, kemudian beliau bersabda, fi akhiri hadithihi, di akhir hadisnya, di akhir pembicaraannya beliau bersabda bahwa surga itu fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Fiha, di dalamnya, yakni di dalam surga, ma, terdapat sesuatu, yakni kenikmatan. La ainun ra'at, yang tidak dilihat atau belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basharin, dan belum pernah terbesit di hati manusia. Ini menggambarkan bahwa kenikmatan surga itu spesial. Kenikmatan surga itu surprise. Ya. Biasanya kalau kenikmatan itu sudah diketahui sebelumnya, hadiah sudah diketahui sebelumnya, kurang surprise. Nah, di sini di surga Allah siapkan nikmat-nikmat yang belum pernah dilihat oleh pandangan mata, belum pernah didengar oleh telinga. Macam apa itu nikmatnya, dan belum pernah terbesit dalam hati manusia, belum pernah terbayangkan. Jadi kualitas membayangkan bagi orang yang masih hidup di dunia ini
belum sanggup mencapai. Macam apa kenikmatan surga? Setelah selesai, beliau menjelaskan tentang itu. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca, yaitu membaca ayat Al-Quranul Karim di dalam surat apa itu? Surat An-Najm. Ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dua ayat. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Renggang, tatajafa junubuhum, lambung mereka, sisi mereka. Jadi renggang dari apa? 'Anil madaji'i, dari tempat-tempat tidur. Maksudnya tidurnya sedikit. Apakah ini ahli surga? Bukan. Ini gambaran ahli surga ketika masih di dunia. Ketika dulu mereka masih di dunia, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Renggang lambung mereka dari tempat-tempat tidur. Maksudnya mereka sedikit tidur dan di malam hari mereka bangun untuk qiyamul lail. Ini ahli surga ketika masih di dunia, itulah di antara amalannya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan harap, dengan takut dan harap. Takut akan murkanya, harap terhadap ridhonya. Takut kalau tersentuh api neraka dan berharap kepada surganya, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau amalnya tidak diterima dan berharap kalau amalnya diterima. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan khauf, dengan takut dan harap. Nah, ini dalam beribadah kepada Allah ada dua ini, al-khauf dan at-tama' atau ar-raja, takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, yunfiquna, mereka berinfak. Jadi berinfak dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini tentang di antara perbuatan ahli surga ketika masih di dunia. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Maka tidaklah mengetahui nafsun, seorang jiwa tidak mengetahui apa ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, apa yang disimpankan untuk mereka di surga nanti. Jadi masih disembunyikan. Min qurrati a'yun, berupa kenikmatan yang menyejukkan mata, menyenangkan jiwa. Biasanya kalau orang gembira, bahagia, itu tampak pandangan matanya juga berbinar. Ya, teduh, gembira. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan disebabkan apa yang dulu mereka kerjakan waktu di dunia. Jadi ada hubungannya antara amal dengan surga. Ada hubungannya antara amal saleh dengan nikmat-nikmat di surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Walaupun seseorang masuk surga itu bukanlah semata-mata karena amalnya, melainkan semata-mata karena fadl atau anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tetapi Allah telah menjadikan amal-amal saleh itu menjadi sebab yang dengan sebab itu orang mendapatkan surga Allah. Ini dalilnya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini sebagai balasan disebabkan apa yang dahulu ketika mereka di dunia mengamalkan atau mengerjakan. Arwahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Saya bacakan satu hadis lagi. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, semoga Allah meridai mereka. Anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penghuni surga telah masuk surga, semuanya sudah masuk surga, yunadi munadin, maka memanggillah munadin, sang pemanggil. Jadi ada yang mengumandangkan satu panggilan. Kumandang dari seorang atau dari pemanggil itu mengatakan, innalakum an tahyau fala tamutu abadan, sesungguhnya untuk kalian an tahyau, hidup, fala tamutu abadan, maka kalian tidak akan mati untuk selamanya. Jadi diinformasikan kepada para penghuni surga, mereka sedang menikmati berbagai macam keindahan dan kenikmatan surga, disampaikan kepada mereka, sesungguhnya kalian akan hidup terus dan tidak mati untuk selamanya. Wa inna lakum an tasihhu, dan sesungguhnya kalian atau untuk kalian an tasihhu, sehat. Jadi kalian sehat terus. Fala tasqamu abadan, maka kalian tidak sakit untuk selamanya. Enggak ada meriang, ya, enggak ada pusing-pusing, enggak ada bed rest, sehat terus, itu nikmat surga. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan, dan sesungguhnya untuk kalian an tashibbu, selalu muda, fala tahramu abadan, maka kalian tidak akan tua untuk selamanya, tidak pikun untuk selamanya, muda terus, tak pernah tua. Apalagi giginya tinggal 2, tak pernah, utuh semuanya. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan, dan sesungguhnya untuk kalian an tan'amu, ya, berlimpah nikmat atau merasakan kenikmatan, fala tab'asu abada, maka kalian tidak akan pernah mengalami kesialan abadan selamanya. Nikmat terus, tidak pernah susah, apalagi sial. Itulah surga. Untuk para penghuni surga, ketika telah masuk di dalamnya, diinformasikan kepada mereka, dan informasi ini menambah kegembiraan mereka, menambah kebahagiaan mereka. Isi informasinya, kalian hidup terus, gak bakalan mati, kalian sehat terus, gak pernah mengalami sakit, kalian muda terus dan tidak akan mengalami penuaan, dan sesungguhnya kalian berlimpah nikmat terus menerus dan tidak pernah mengalami kesusahan. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Subhanallah, itulah di antara bentuk-bentuk kenikmatan untuk ahli surga. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, sehingga kita hidup dengan iman, hidup dengan Islam, hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.